Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat dalam menjalani tugas. Di video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 tahun 2023. Bersama saya, Lydia Satri, seorang guru SMA Negeri 4 Wirabangsa Melabuh dan juga calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Barat tahun 2023. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, pertama sekali mari kita mengingat kembali kaidah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satunya terkait proses menuntun. Proses menuntun ini adalah membimbing anak agar dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam kehidupan. Proses ini dilakukan secara konsisten dan penuh kesabaran tentunya. Hal ini juga sesuai dengan konteks sosiokultural kita di daerah masing-masing. Proses menuntun sangatlah penting, sehingga dilakukan mulai dari anak dalam kandungan, menjadi bayi, bahkan sampai dewasa. Proses ini dilakukan melalui pendekatan dan benar-benar memperlakukan anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, saya memiliki pandangan yang berbeda terhadap murid sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Nah, pandangan saya terhadap murid adalah bahwa murid zaman sekarang atau generasi Z tidak akan bisa fokus dalam belajar. Kemudian saya juga melihat murid adalah objek yang dapat diatur sesuai dengan keinginan guru. Jadi guru pemegang remote controlnya dan murid adalah objeknya. Kemudian guru adalah satu-satunya sumber belajar. Murid hanya menunggu saja pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan saya juga melihat pembelajaran tidak perlu direncanakan, hanya berpedoman pada buku paket. Dan kemudian murid tidak akan hormat kepada guru kalau guru selalu bersikap lembut terhadap murid. Itu pandangan saya terhadap murid dan pandangan saya terhadap proses pembelajaran sebelum saya mempelajari lebih dalam tentang modul 1.1. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, mindset saya berubah. Tahukah Bapak dan Ibu guru, murid adalah individu yang memiliki minat dan bakat masing-masing, yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga tidak bisa diperlakukan sama. Hal ini juga penting dipahami dan diimplementasikan oleh guru dalam pembelajaran, sehingga tidak menurunkan motivasi murid untuk terus mengembangkan bakat dan minatnya. Guru harus bisa mengapresiasikan setiap pencapaian murid, sehingga mereka benar-benar merasa diperhatikan, disayangi, dan didukung. Dan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri murid dan berdampak pada kemampuan murid memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam meraih kesuksesan. Tahukah Bapak dan Ibu guru hebat bahwa murid pada dasarnya bukan tabula rasa? Maksud dari kalimat ini adalah bahwa setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini sudah memiliki kekuatan lahiriah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendidik harus mampu menebalkan laku murid tersebut, yang pada akhirnya kekuatan konteks dari anak itu sendiri menjadi berkembang. Pandangan yang luas ke depan dengan kemauan yang keras untuk mencapainya akan menempatkan murid pada kedudukan yang tinggi dalam perbedaan yang ada dalam kehidupannya, sejalan dengan konteks sosiokultural dan budaya bangsa tentunya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, hal terpenting lainnya adalah murid harus diberi kebebasan untuk mengembangkan ide dan berpikir kreatif. Maksudnya adalah pembelajaran tidak hanya terpaku pada guru dan menjadikan guru sebagai sumber belajar satu-satunya, melainkan dengan pemikiran yang kreatif, siswa dapat memanfaatkan teknologi dan alam sekitar sebagai sumber belajar yang bisa terus memperkaya pola pikir mereka dan juga kreativitas mereka, sehingga bisa
meningkatkan kompetensi yang telah ada pada diri mereka hingga dapat meraih kesuksesan dalam hidupnya. Kemudian, penting bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang kontekstual, yang sesuai dengan kebutuhan alam dan juga zamannya murid, sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, yang terakhir, namun ini merupakan hal yang penting, yaitu menyangkut dengan kesiapan guru dalam menjadi role model bagi murid yang mampu menjadi sosok yang bisa mempengaruhi murid menjadi pribadi yang lebih baik. Ini juga sesuai dengan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarto, dan Tutpuri Handayani. Nah, di sini tugas guru bukanlah hanya menasihatkan, tetapi harus memberikan contoh teladan yang baik pada murid sehingga murid bisa lebih mudah untuk memperbaiki karakter dan sikap mereka. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, setelah menganalisis pemikiran sebelum dan setelah mempelajari modul 1.1, maka ada hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, apa hal-hal tersebut? Yang pertama sekali, saya akan melakukan pendekatan dengan murid. Nah, dalam hal ini, saya akan mencari tahu lebih dalam lagi tentang keadaan murid, latar belakangnya, dan juga minat bakatnya. Sehingga hal ini bisa memudahkan saya memberikan tindakan yang tepat dalam proses menuntun, sehingga mereka bisa meraih kesuksesan dalam hidupnya. Kemudian, saya juga akan merencanakan pembelajaran secara maksimal dengan mempertimbangkan dasar anak dan juga sesuai dengan kodrat zaman dan juga tetap mempertahankan budaya lokal. Kemudian, saya juga akan melakukan koordinasi dengan rekan sejawat terkait pembelajaran. Nah, hal ini penting agar saya bisa merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan juga bisa bermanfaat dan bisa bermakna bagi murid dalam kehidupan mereka. Lebih lanjut, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid juga merupakan hal yang akan saya prioritaskan. Hal ini penting karena keselarasan antara pendidikan orang tua dan juga pendidikan dari sekolah dan motivasi dari keduanya akan sangat membantu siswa untuk terus bisa melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, menjalin hubungan positif dengan warga sekolah juga merupakan hal yang harus saya lakukan ke depan. Karena dengan adanya hubungan yang positif ini akan mempermudah saya sebagai guru untuk melakukan tugas dan kewajiban saya dalam mendidik dan memberikan tuntunan kepada murid sehingga tuntunan yang saya berikan ini bisa lebih efektif dan juga lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu guru, namun ini merupakan hal yang sangat penting yang harus saya lakukan segera adalah memperbaiki diri termasuk sikap sehingga bisa mendidik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bapak dan Ibu guru, demikianlah pemaparan singkat saya terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan akhir kata, tetap semangat dalam mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu menjadikan anak bangsa menjadi lebih unggul dalam hal ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, bernalar kritis, berjiwa gotong royong, dan berkebinekaan global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.